Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, saudaraku semua, kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan kalian tetap selalu sehat dan tidak kurang suatu apapun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada rekan-rekan semua yang sudah mendukung channel YouTube ini. Maafkan apabila ada kalimat-kalimat saya yang tidak berkenan di hati kalian. Saya tidak bermaksud apa-apa, karena saya nggak pakai tulis-tulis menulis, tetapi saya langsung berbicara secara natural. Jadi saya anggap saya itu berbicara di hadapan kalian. Nah, apabila ada kalimat yang keceplosan atau salah atau nggak menyenangkan kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke? Kemudian buat kalian yang baru main-main di channel YouTube ini, ada baiknya kalian simak terlebih dahulu. Jangan langsung subscribe. Saya seneng saja kalau kalian tuh langsung subscribe, saya seneng. Tapi ada baiknya kalian simak dulu apakah cocok dengan kalian, sesuai dengan pikiran kalian, logika kalian, dan mudah kalian cerna. Maka tidak ada salahnya kalian subscribe channel YouTube ini, ya kan? Subscribe juga nggak bayar, gratis kok. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu requestan dari Bang Edwin Hamdani. Mudah-mudahan dia nyimak, jangan cuman minta request tapi nyimaknya enggak, ya kan? Komentarnya seperti ini, mantap bosku, semangat terus, kita harus semangat, apalagi zaman udah semakin persaingan ketat, ini kita harus semangat, nggak boleh kita males-malesan. Boleh kita ngopi, ngerokok, tapi pada saat kita lagi santai, lagi mikir, jangan ngopi, ngerokok tidur, ya kan? Ini nggak bagus, kita akan tertinggal. Dan request untuk konten kacer kanibal. Oke, kita akan kupas tuntas. Kacer kanibal itu seperti apa? Apa memang kanibal? Apa sebutan orang saja kanibal? Dan bagaimana cara mengatasi burung kacer yang kanibal? Kita akan bedah satu persatu. Secara keilmuan, penelitian, riset yang sudah teruji, kanibalisme pada burung itu bisa terjadi karena proses biologis yang terjadi pada burung itu sendiri. Perlu kita pahami, ketika burung kicau itu sudah masuk fase dewasa atau sudah tumbuh bulu sempurna, bukan bulu trotoran lagi, bulu dia sudah bulu sempurna, bulu dewasa. Kemudian kicauannya juga sudah sempurna, maka yang terjadi adalah hormon testosteron akan meningkat. Dengan meningkatnya hormon testosteron, maka yang terjadi adalah kicauannya lebih bervariasi. Kemudian dia lebih agresif ketika ketemu dengan burung pejantan lain atau lawan jenis. Kemudian perilakunya itu dominan, pengen dia yang paling hebat. Jadi kalau itu burung fighter, maka dia akan, oh saya ini lebih hebat ini. Jadi dia merasa mendominasi. Kemudian semangat untuk berkompetisinya itu tinggi. Jadi dia itu semangat bersaingnya itu tinggi. Ada semangat bersaing ketika hormon testosteron ini meningkat. Itulah mengapa cuma burung kacer dewasa saja yang bisa dilombakan. Nggak ada orang melombakan burung kacer masih trotolan. Dia mau bersaing di mana? Dia paling pikirannya cuma mau makan, ya kan? Berbeda dengan kacer dewasa yang hormon testosteronnya sudah meningkat. Yang dia pikir adalah ketika dia berhadapan dengan kacer jantan, maka ini harus berkompetisi ini harus saya yang lebih dominan, ini harus saya yang paling jago di sini. Nah, itulah ketika hormon testosteronnya lebih dominan di dalam tubuh dia. Jadi dia pengennya ya kompetisi, harus bersaing, harus saya yang menguasai. Nah, disitulah apabila terjadi pertarungan, dia kalah, ya udah dia nyerah. Oke bos, saya jadi pengikut, kamu bosnya. Kira-kira seperti itu kalau di alam liar. Ketika burung sudah muncul sifat agresifnya kepada pejantan lain, kemudian maunya mendominasi, maunya menguasai suatu wilayah, mau dia yang paling hebat, ya kan? Dia maunya yang paling kencang suaranya. Tetapi pada saat itu disertai dengan gak punya tenaga alias loyo, ya kan? Maka terjadilah yang disebut nafsu kuat, tenaga kurang. Terjadilah kanibalisme. Kalau kanibalisme itu terjadi karena over emosi atau emosi ketinggian, maka saya rasa kajian ini belum lengkap, belum sempurna. Kenapa?
Karena ada faktor lain yang menyebabkan burung kacer yang over emosi itu bisa kanibal. Contoh seperti ini. Ketika kita gantang burung kacer, ada 30 gantangan. Kemudian semuanya itu jalan dengan masalahnya masing-masing. Ada yang nakal, ada yang stabil, ya kan, bermacam-macam. Kemudian ada 3 yang kanibal pada saat itu. Lantas apakah cuman ketiga ini yang over emosi sehingga dia kanibal? Yang lain nggak ada yang emosi tinggi, yang over emosi, ya kan? Maka tidak akan seperti itu. Kanibalisme akan terjadi apabila emosi sudah tinggi, semangat tempur tinggi, kemudian dianya loyo, nggak punya tenaga karena salah dalam perawatan. Itulah yang menyebabkan dia jadi kanibal. Emosi yang terlalu tinggi belum bisa membuat dia jadi kanibal. Berapa banyak burung kacer yang di lapangan itu over emosi tapi nggak kanibal kan? Kalau kanibal itu terjadi karena over emosi, ya 30-30-nya bisa kanibal semua. Burung kacer kalian yang kalian pegang itu bisa kanibal kalau kalian salah rawat, kan seperti itu jadinya. Tetapi ada burung kacer yang over emosi, cuma nakal di lapangan, mainnya lompat sana lompat sini sambil mau nerkam, turun ke dasar sangkar, ya kan? Bermacam-macam tingkah laku over emosi tapi nggak kanibal. Nah, poinnya adalah kanibal itu bisa terjadi apabila tenaga loyo karena kesalahan perawatan. Terkadang sang perawat tidak memahami burung kacernya itu bisa fit dengan apa. Nah, ini yang kadang nggak dipahami. Bulu sayap nggak rapet, ya kan, dibawa ke lapangan. Emosi tinggi, nggak ada tenaga, akhirnya jadi kanibal, ya kan? Kemudian kotorannya mencret-mencret, udah emosi tinggi, ya kita saja yang mencret tuh badan jadi nggak enak. Sama lah seperti burung. Mana ada kita kalau mencret tuh badannya seger. Saya semak hari ini kok seger bener. Kok bisa seger? Iya tadi saya mencret bos. Kok ada orang mencret tapi seger? Kan nggak mungkin kan? Seperti itu juga burung. Udah mencret, udah kotorannya itu udah banyak, udah berair, kita masih paksakan bawa ke lomba. Yang terjadi emosi sudah tinggi, tenaga nggak punya, terjadilah kanibal. Begitupun sebaliknya, birahi udah tinggi, kemudian tenaga nggak punya, terjadilah kanibalisme. Sama saja, cuman perbedaannya adalah masalah over emosi yang nggak punya tenaga alias loyo, kemudian masalah over birahi yang loyo nggak punya tenaga. Banyak burung kacer over birahi tapi nggak kanibal kan? Jadi setelah kita tahu poinnya itu seperti apa, maka tentu akan lebih mudah untuk mengatasinya. Gak mungkin kan burung over emosi, loyo, kemudian kita berikan rawatan penjemuran yang tinggi disertai dengan ekstra puding yang rendah. Yang terjadi apa? Tambah parah kanibalnya. Makanya ada yang sering-sering sebut tuh, bos, burung kacer saya tuh nggak bisa kena jemur. Kalau kena jemur kanibal, ya kan? Berarti yang harus kita rawat tuh udah ketahuan. Ya kalau dijemur udah pasti kanibal. Berarti kalau nggak dijemur kemudian kita tambah ekstra pudingnya, otomatis dia akan jadi bagus. Kanibalnya berkurang dan akhirnya hilang. Dapatlah tenaganya. Nggak mungkin burung kacer yang over emosi kemudian kita berikan penjemuran tinggi, ekstra pudingnya rendah, dapat tenaganya, kan nggak mungkin kan? Ya kan? Burung kacer yang udah emosi tinggi harusnya kita kurangi penjemuran, kemudian ekstra puding kita tingkatkan semaunya dia, semampunya dia. Supaya apa? Supaya powernya terbentuk. Kemudian ekstra puding yang paling cocok untuk burung kacer yang over emosi kemudian loyo adalah jangkrik dan kroto. Contoh jangkrik pagi 5, sore 5. Kenapa pakai jangkriknya tuh nggak terlalu banyak, ya kan? Karena tidak ada penjemuran. Kemudian kita berikan kroto. Kenapa harus kroto? Kok nggak ulat Hongkong saja? Karena kroto lebih mudah dicerna. Sudah tidak ada penjemuran. Kemudian makanannya tuh tidak terlalu keras alias mudah dicerna, lembut. Kroto kan lembut, ya kan, berbeda dengan ulat Hongkong yang sedikit keras. Kalau dia kita kasih ulat Hongkong ya nanti tambah parah kanibalnya.
Jadi kita berikan jangkrik 5 pagi, sore, kemudian kita berikan kroto. Kroto bisa kita berikan setiap hari, itu nggak apa-apa. Kemudian kita harus cek dalam kesehariannya itu seperti apa, perkembangannya itu bagaimana. Jangan kita hanya berikan kroto aja lah tiap hari, sebulan kita berikan kroto terus, ya kan? Jadi overbirahi burungnya, ya kan? Timbul masalah baru. Kita harus cek bagaimana perkembangannya dalam seminggu, apakah membaik atau tidak, ya kan? Kita cek sampai dia betul-betul membaik. Bila perlu, kalau minggu kita bawa untuk latihan, kita lihat perbedaannya itu apa, perubahannya itu apa. Apakah dia kanibalnya itu agak sedikit berkurang, berarti rawatan itu harus kita teruskan, ya kan? Kalau sudah nggak kanibal lagi, ya mulai kita set ulang. Baru kita atur jadwal pemandian, baru kita atur jadwal penjemuran, ya kan? Kemudian perawatan burung kacer yang overbirahi, yang loyo. Nah, ini sebaliknya dibandingkan yang tadi. Kalau burung kacer yang over emosi itu akan dapat tenaganya apabila kita kurangi penjemuran, kemudian kita berikan pemandian disertai dengan ekstra puding yang kuat, diberikan kroto, ya kan? Berbeda dengan burung kacer yang over birahi, loyo, kemudian kanibal. Ini berbeda lagi. Dia akan mendapatkan kesehatannya, powernya yang akan dia dapatkan apabila dia mendapatkan penjemuran yang maksimal. Penjemuran yang maksimal, kemudian ekstra puding yang dipakai itu jangkrik. Yang bagus itu jangkrik saja, jangan diberikan kroto. Apalagi ulat Hongkong, jangan. Kita paling cocok memberikan jangkrik. Kemudian penjemuran agak kita tingkatkan. Tapi pemberian jangkrik ini juga harus kita perhatikan, jangan terlalu kencang. Biasa-biasa saja. Hanya kita berfokus pada penjemuran. Biasanya burung kacer yang over birahi, ketika kita naikkan penjemuran, maka akan dapat tenaganya, disertai dengan pemberian jangkrik sebagai ekstra puding. Jadi penjemuran kemudian disertai dengan pemberian jangkrik itu akan menjadikan power untuk dia. Rata-rata burung kacer yang over birahi, loyo, kemudian kanibal itu apabila kita berikan pemandian, maka kanibalnya biasanya akan kumat. Berbeda lagi dengan burung kacer yang over emosi. Ketika kita berikan penjemuran, maka kanibalnya yang akan kumat. Nah, dari situ saja kita akan terbaca ciri-ciri burung kacer kanibal kita itu over emosi yang kurang tenaga atau over birahi yang kurang tenaga. Jadi tinggal kita yang pahami secara perlahan-lahan. Kemudian ada lagi burung kacer yang kanibal, tapi dia nggak nyabut bulu. Dia lebih cenderung ke matukin kaki. Ya kan, pasti kalian pernah melihat yang seperti ini. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu penyebabnya adalah kekurangan gizi, pemberian ekstra puding yang kurang. Ini biasanya yang terjadi. Contoh pada saat burung kacer mambung. Burung kacer mambung itu ada yang boleh kita berikan ekstra puding, ada yang tidak boleh kita berikan ekstra puding. Tetapi terkadang kita tuh nggak tahu burung yang seperti apa. Ya kan, akhirnya kita nggak memberikan ekstra puding. Ternyata burung kacer yang kita nggak kasih ekstra puding pada saat mambung ini membutuhkan ekstra puding. Setelah selesai mambung, terjadilah kekurangan gizi. Efeknya berakhir matukin kaki pada saat kita bawa ke lapangan karena kekurangan gizi. Ya kan? Jadi kita tuh nggak paham burung kacer yang seperti apa yang kita berikan ekstra puding pada saat mambung. Burung kacer yang pada saat mambung yang cocok kita itu nolkan ekstra pudingnya, itu adalah burung kacer yang over birahi. Sedangkan kalau burung kacer yang over emosi, kemudian pada saat mambung kita nolkan ekstra pudingnya, maka yang terjadi adalah biasanya kekurangan gizi. Emosi tinggi, semangat tempur tinggi, tapi nggak punya gizi yang bagus, gizi buruk. Terjadilah frustasi dan berakhir pada matukin kaki, kanibalisme juga namanya. Untuk mengatasi burung kacer yang seperti ini, matukin kaki, maka yang harus kita fokuskan adalah perbaikan gizi. Penjemuran tidak terlalu banyak, minim saja, minimal 15 menit. Kemudian kita naikkan ekstra pudingnya, jangkrik dan kroto, itu yang paling cocok. Kemudian kita berikan penambahan vitamin. Banyak vitamin-vitamin burung, khusus burung yang dijual di toko-toko itu kan banyak. Kalian perhatikan saja yang mana yang bagus, yang paling bagus itu seperti apa. Kemudian
Pemandian tidak terlalu sering, minimal seminggu 2 kali. Kenapa penjemuran kita minim? Karena kita berfokus pada memperbaiki gizinya, otomatis kan makannya, bukan olahraganya. Gak mungkin orang itu udah gizi buruk kemudian kita kasih olahraga, ya kan? Kita suruh olahraga berlebihan, ya berjemur, berenang, lari, ya udah tahu gizi buruk, masa kita suruh olahraga, ya kan? Nah seperti itu juga dengan burung kacer. Kalau gizinya udah buruk, maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan ekstra pudingnya. Itulah yang kita fokuskan. Pemandian minim. Kenapa pemandian minim? Karena kita memberikan perawatan minim penjemuran. Nggak mungkin kan penjemuran udah minim, kemudian pemandian juga kita tingkatkan, ekstra puding juga kita naikkan. Yang terjadi adalah over birahi nantinya, ya kan? Jadi kita seimbangkan antara mandi dan penjemuran. Mandi udah minim, penjemuran juga minim, kemudian ekstra puding kita naikkan disertai dengan penambahan vitamin. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah support. Semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.